Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa qaliluhu ad-da'i ila ridwani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah kesyukuran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliaulah agama Islam bisa sampai kepada kita, bisa kita mengenal Rabb kita, kemudian juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wonten ing kesempatan enjing punika insyaallah kita akan belajar bersama-sama mengoreksi diri, melihat diri kita, ningali ati manah kula panjenengan sedaya kados pundi keadaanipun selama gesang punika. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat punika maringi pitedah dumateng kula panjenengan sedaya, mangke wonten ing satunggaling dinten niku bakal boten wonten manfaatipun anak keturunan kula panjenengan sedaya, bojone, saudaranipun, keluarganipun boten manfaat, boten saged nulung kula panjenengan sedaya. Wala banun utawi keturunan, malun utawi harta benda utawi kekayaan ingkang kula panjenengan kempalaken, ingkang kula panjenengan sedaya pados saben dinten niku wonten ing satunggaling dinten niku bakal boten wonten ingkang saged nulung kula panjenengan sedaya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali pada waktu itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut gadai ati ingkang salim, ati ingkang bersih, ati ingkang selamat. Selamat saking napa? Sepindah selamat saking perasaan atau perasaan-perasaan yang kotor seperti suudzon, hasad, kemudian rasa iri, dengki dan lain sebagainya, gelisah dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah apa? Bersih min syawa'ibus syirki, bersih saking menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kotoran-kotoran yang seperti ini tidak kelihatan, dan bahkan itu adalah dosa yang sangat besar dan sangat mengotori hati. Syirik biasanya terjadi kepada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Dia langsung potong kompas, langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana dengan mereka yang alim atau soleh? Mereka juga kadang-kadang masih terkena syirik. Bedanipun apa? Lek tiyang ingkang dereng sumerep ilmu biasanipun syirkul akbar, utawi syirik yang sangat besar, langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohipun apa? Menawi anake sakit, menapa piyambakipun sakit boten berdoa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, ananging dugi dumateng tiyang ingkang pinter, nyuwun dipun paringi toyo. Ini adalah syirkul akbar, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Apalagi mereka datang kepada kahin atau seorang dukun. Ini syirkul akbar. Kemudian yang biasanya menjamah orang-orang alim, menjamah orang-orang yang biasanya ada di depan, namanya syirkul akbar, syirkul asghar maksud saya. Syirkul asghar itu adalah
riya utawi pamer. Pamane kula ngeten iki. Kula ngaji dumateng panjenengan ben sanjangi kalau ustaz ke pinter, kalau ustaz ke saged ngaji, kalau suarane penak, kalau ngajine penak. Kula niat kula ngaten punika niku termasuk riya utawi pamer. Terus wong pinter ora pinter niku kadang-kadang masih terkena sifat, yaitu salah satu sifat yang tidak disukai oleh syariat agama Islam, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti akan ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Masya Allah, tabarakallah. Wa na'udzubillah. Hamba ini dibangkitkan kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing hari kiamat punika dalam keadaan wuta. Boten saged ningali. Walaqad kuntu basira. Piyambakipun sanjang, wahai Allah Subhanahu wa taala, kula riyen saged ningali. Paningalan kula nggih sehat, tapi kenapa dalam kebangkitan ini atau di hari kiamat ini panjenengan bangkit akan kula dalam keadaan wuta. Banjur Allah Subhanahu wa taala sanjang napa? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Wahai hambaku, engkau saya bangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Karena panjenengan sedaya, wahai hambaku, nalikanipun panjenengan gesang wonten ing alam donya, lali karo tondo-tondo kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala. Lali kapan wayah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, lali ngurusi dunyane. Kapan wayah didik anake, lali karo kesenengan dunyane. Wayah berbakti sama suami, berbakti sama istri, lali karo kesenengane. Wa kadzalikal yauma tunsa. Makane wahai hambaku, sampean tak lalekne utawi aku lali marang sampean, sebab sampean pas nalikane gesang lali karo aku utawi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten setunggaling cerita ingkang berkenaan dengan hati yang bersih. Hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu piyambakipun sanjang, bainama kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wekdal kula lenggah-lenggah kalih Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam, id yataliu alaina rajulun min ahlil jannah. Kanjeng Nabi banjur cerita, akan datang seorang laki-laki dari ahli surga. Ibnu Abbas yang pada waktu itu juga ada Amr bin As itu bertanya kepada Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, mana orangnya ya Rasulullah? Idyataliu alaina rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki yanshifu lihyatahu, napa jenggote sik basah kalian air wudu, wa na'laihi mu'allaqun fi yadihi, tangane nyangking terompak utawi sandal jepit lek sakniki nggih. Ya terompak tasik wonten nggih. Ketika datang dilihat orangnya biasa-biasa saja. Anak orangnya berwudu, kemudian ketika habis asar wudunya atau pengaruh wudunya itu masih membasahi jenggotnya. Kemudian dia akhirnya nyangking niku napa sandalipun, akhiripun sampai Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan itu 3 kali. Beliau mengucapkan bahwasanya akan datang besoknya lagi, diucapkan lagi akan datang orang laki-laki sebagai penghuni surga. Datang orang itu lagi dengan sifat yang sama, lihyahnya atau jenggotnya masih basah dengan air wudu, tangannya juga sama, nyangking membawa terompak tersebut. Hari ketiga masih sama, masya Allah, tabarak. Orang itu lagi. Kemudian Amr bin As curiga. Ini ceritanya,
Amr bin As curiga, akhirnya apa? Dia berbohong datang ke rumahnya laki-laki tersebut. Piyambakipun dugi dumateng griyanipun tiang jaler punika. Dia bilang seperti ini, wahai fulan, namanya tidak disebutkan oleh Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam, cuman yang datang adalah Amr bin As. Amr bin As ini adalah salah satu sahabat hidup bersama Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian datang ke rumah beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan lain sebagainya. Akhirnya menceritakan. Tapi di waktu itu dia berbohong. Bohongnya gimana? Wahai fulan, saya ada masalah dengan keluarga kulo. Tadi kulo pengen nginep wonten griyane jenengan selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Amr bin As ini berbohong. Dia perhatikan bagaimana ibadahnya, bagaimana amalannya, apa yang dia kerjakan dari pagi sampai petang, sampai tidur, bangun tidur sampai bangun lagi, tidak ada kelebihan sama sekali saking tiang ingkang nyangking serandal menika. Mboten wonten napa sing ditemukan sesuatu yang baru atau amalan atau ucapan, mungkin salat tahajud atau mungkin sholat tasbih atau membaca 2 juz 3 juz. Tidak, laki-laki ini sama sekali tidak ada amalan-amalan yang sampai dideteksi oleh Amr bin As. Akhirnya Amr bin As jujur karena tidak menemukan sesuatu apapun. Akhirnya pun apa? Wahai fulan, sak temene aku nginep ning gone sampeyan ki mboten wonten masalah saking bapak kula. Mboten wonten masalah saking bapak kula antarane kula kali bapak kula. Ananging Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam sanjang wonten pas kula julus-julus utawi lenggah-lenggah kalih piyambakipun sanjang wonten laki-laki ahli surga. Lan sing muncul panjenengan ngoten critanipun ngoten. Banjur ditanya, "Apa amalan kamu sehingga Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan Anda sebagai ahli surga?" Orangnya masih hidup, orangnya masih makan, masih bernafas, tapi sudah disifati oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dia akan menjadi ahli surga. Setelah sampun ditangkleti kalian Amr bin As, ternyata apa Pak? Yang dia lakukan cuma zikir biasa sebelum tidur, zikir subhanallah alhamdulillah dan lain sebagainya, kalimat-kalimat thayyibah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, tidur. Kemudian ditangkleti, napa amalane panjenengan? Sebenarnya wahai Abdullah bin Amr bin As, aku kuwi ora duwe amalan sing khusus. Ananging apa? Aku ora duweni ati ndongkol, ati ingkang reget dumateng tangga teparo kula. Masya Allah, tabarakallah. Saksi bahasanya adalah laki-laki ini tidak punya amalan yang banyak, enggak hafal Quran juga banyak, tidak, mungkin surat-surat pendek, zikir subhanallah alhamdulillah dan lain sebagainya, tapi hatinya bersih, hatinya enggak ada rasa benci. Saudaranya punya ini akhirnya benci, iri, kemudian saudaranya punya itu, membeli ini, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Laki-laki ini sama sekali tidak punya. Maka Amr bin As terkejut, oh ini toh ternyata ingkang mboten kula lan sahabat-sahabat pun saged nglampahi, lan sing ingkang saged nglampahi namung panjenengan. Seketika diceritakan seperti itu, Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam atau Amr bin As pulang dan menceritakan itu yang dia temukan dari laki-laki tersebut. Orang ini membersihkan hatinya ketika berangkat tidur. Kalau dia punya rasa benci atau kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya, dumateng tangga teparonipun atinipun dipun resiki, mboten wonten manfaatipun. Akhiripun apa? Dia ternyata oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam disifati sebagai ahli surga. Masya Allah, tabarakallah. Inilah saksi bahasan daripada pembahasan kita. Jadi laki-laki inilah contoh ahli surga yang disebabkan karena hati ingkang manah ingkang resik. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk ingkang anggadhahi hati ingkang resik. Lek mbok menawi wonten tangga teparo ingkang pangucapan utawi kalimat-kalimatipun boten sekeca dumateng kula panjenengan sedaya, dipun maafu mawon, dipun maafkan mawon, boten usah dipun gatek. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kok anak diomongi boten mireng, doakan dia jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek.
Suami kok dinasihati tidak mau, biarkan saja, kita tugasnya cuma menyampaikan dan menasihati. Sebagai seorang suami juga bertanggung jawab kepada istri, anak, keluarga dan lain sebagainya. Usahakan membersihkan hati. Biasanya yang paling mengganggu niku tonggo teparu. Lek karo anak kadang-kadang sakit legowo. Anake lek wis karo tonggo teparu kok atine nyelekit, kadang-kadang kalimat-kalimatipun, pangucapan-pangucapanipun nyelekit, kadang-kadang kula panjenengan sedaya mboten saged sabar. Nah, ati ingkang salim utawi hati ingkang resik punika anggadhahi ciri-ciri utawi tondo. Ingkang sepindah napa? Ingkang sepindah an yakuna murahhilan anid dunya. Sepindah piyambakipun menghindari kesenangan-kesenangan ingkang sifatipun duniawi. Artosipun napa? Boleh menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya ananging secukupnya. Boten bersenang-senang menikmati kenikmatan sampai lupa menuntut ilmu. Sibuk dalam mengurusi pekerjaan, perusahaan sampai lupa untuk mendidik anak. Anak itu adalah amanat. Kadang-kadang kita menasihati orang lain tapi anak istri tidak dinasihati. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Istri anak biasanya anak bawa ketika ada kajian. Kenapa? Supaya saya menasihati orang lain sebagaimana saya juga menasihati istri saya. Jangan sampai nanti dikatakan di akhirat saya dikasih hujah oleh Al-Quran. Apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sampai nasihati masyarakat, sampai nasihati umat Islam, bojomu dhewe gak kok nasihati. Itulah niat saya kenapa, bukan apa-apa. Supaya apa yang saya sampaikan kepada saudara kita juga saya ucapkan, saya sampaikan juga kepada anak dan istri saya. An yakuna murahhilan ani dunya. Kesenanganipun boleh secukupnya, tapi jangan sampai melalaikan seperti yang diceritakan Bapak tadi di pembukaan tadi. Lupa dengan kenikmatan, hatinya gelisah. Kenapa? Karena disibuk kebanyakan harta, tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan dengan dunia itu akan melalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai tiang-tiang yang anggadai iman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan amwalukum wa auladukum, harta bendamu lan anak keturunan. Mojo sampai anaknya hafid Quran, anaknya mendapatkan prestasi seperti ini, kapan yang ketonggon itu ceritane, itu riya, mematikan hati, bisa jadi menghilangkan keberkahan dari ilmu yang didapat oleh anak tersebut. Diam, masyarakat sudah tahu, oh bapak itu anaknya hafid Quran, oh anak itu anaknya bapak ini, sudah tahu tanpa kita harus pamer. Maka demi menjaga hati yang bersih semuanya dihilangkan. Mutajafian anha, menjauh dari kesenangan-kesenangan dunia. Boleh tadi diperbolehkan asal sekedarnya, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita dilalaikan. Alimun bi haqiqati haliha, sumerep donya ki hakikate apa sih? Hakikat saking donya niku napa? Itu cuman mataul ghurur, kenikmatan ingkang sesaat yang sifatnya menipu. Seperti yang diceritakan tadi, syahid itu tertipu dengan kenikmatan dunia, bingung saking nikmati, saking kebanyakan nikmati, tidak tahu bagaimana menikmatinya. Akhirnya apa? Terjerumus dalam sesuatu yang haram. Itu karena tidak tahu bagaimana menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alimun bihaqiqati haliha wa annaha laisat fa baqiyah wa annaha faniyah. Artinya apa? Hakikat daripada dunia itu cuman sementara, fana. Sementara. Paling kula panjenengan sedaya umure 3 tahun niku lek sami kali Kanjeng Nabi. Lek sakderenge niku Allah ambil nggih terserah Allah Subhanahu wa taala. Cuman segitu kita menikmati dunia. Wa annaha daruz zawal, akan bergulir. Dunia ini akan bergulir, berjalan sebagaimana usia kula panjenengan sedaya hari per hari berkurang, bertambah tapi berkurang, bertambah jumlahnya berkurang masa hidup kita.
Wa annaha darul zawal, dia juga akan bergulir dan juga akan pergi. Walasyat bahagia, dan dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan kekal. Yang namanya dunia itu pasti akan datang hari kiamat. Akan hancur, bumi hancur, keluar. Kemudian gunung berterbangan seperti anai-anai, seperti kapuk. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu an, salah satu khalifah yang keempat yang memimpin kedaulatan syariat agama Islam setelah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan apa? Innad dunya irtahalat mudbirah. Dunya kuwi bergerak pelan-pelan menjauhi kita. Kita tidak merasakannya. Irtahalat mudbirah. Pelan-pelan dunya kuwi bakal pergi pelan-pelan menjauhi umat manusia. Wal akhiratu, lan kebalikannya, irtahalat mukbilah. Akhirat kuwi bakal nyedek pelan-pelan. Hari kiamat akan datang, pasti akan datang, dan dia akan semakin dekat. Wa kilahuma lahu abna, dan keduanya, entah itu dunya, entah itu akhirat, niku punya abna, punya keturunan. Fakunu, kata Ali radhiyallahu an, min abnail akhirah, dadiyo anak keturunane akhirat. Ojo dadi wala takunu min abnaid dunya. Ojo sampai dadi keturunan itu anak-anak berayate donya. Lek jenengan utawi kula panjenengan sedaya dadi anak donya, akhirnya apa? Menghambakan diri kepada harta, benda, kedudukan dan lain sebagainya. Bukan malah menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita yang ditunggangin oleh dunya. Maka ciri-cirinya yang pertama adalah seperti itu. Ciri-ciri hati yang bersih, dia boleh menggunakan dunia ini sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bukan malah ditunggangi oleh harta benda dan kesenangan yang ada di atas bumi ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam, man kanat hammuhu ad-dunya farraqallahu lahu syamlah. Tiang engkang anggadai tujuan uripe donya, nglumpukne rezeki, nglumpukne kedudukan, mencari sanjungan, mencari dan lain sebagainya, maka Allah akan kumpulkan segala permasalahannya di depan matanya. Ini katakan Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam. Wala ya'ti dunya, anggene nglempak ning harta benda illa ma qudira lahu. Rezekine, harta benda nih ora teko kecuali ingkang sampun dipun takdirakan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya sedikit, walaupun dia melaksanakan kemaksiatan dan lain sebagainya, cuman segitu. Beda lagi kalimat selanjutnya, mangkanatil akhiratu hammahu, sapa wae ingkang dadekaken akhirat tujuan utamanipun, jama'allahu lahu syamlah. Allah bakal maringaken kemudahan semua permasalahannya. Wa ya'tihi dunya wa hiya rahimah. Dunya lan saisine akan datang berbondong-bondong kepada dia, dan dia rahimah, patuh dan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Ciri ingkang nomor kali, an yakuna himmatuhu wahid. Kesemangatan hati dia, niat dia itu cuma satu, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk meraih sanjungan, bukan untuk meraih harta benda, bukan untuk meraih pujian, bukan untuk meraih kedudukan dan lain sebagainya, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Tiang ingkang anggadai iman dan mengamalkan amalan yang soleh, sak temene tiang ingkang anggadai sifat kados punika tiang-tiang ingkang khairul bariyah. Sak sae-saenipun umat menungso. Syahidnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan meridhoi dia, memberikan ridho kepada dia. Jadi niat yang pertama, yang kedua adalah agar hati kita bersih, adalah tanda-tandanya apa? Kita cuman punya niat satu dalam kehidupan, adalah untuk mencari ridho Allah atau ridho pangeran Subhanahu wa ta'ala. Wal bughdu anhu, membenci kepada sesuatu yang
masakhitihi, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Selain mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi napa-napa ingkang saged ndugeaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa? Nggih, kathah bermuamalah kanthi boten jujur niku nggih saged mendatangkan kemurkaan Allah. Ma'am utawi makan sesuatu yang haram itu juga akan mendatangkan murka Allah. Tidak patuh kepada syariat agama Islam itu juga akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang selanjutnya, yang ketiga adalah apa? Ihtimamuhu, atau perhatiannya fi tashihil amal. Perhatianipun dalam memperhatikan, dalam menuntut ilmu itu lebih dia perhatikan daripada beramal itu sendiri. Fi tashihil amal, utawi menjadikan amalnya itu sesuai dengan ilmu itu lebih dia perhatikan. Caranya bagaimana? Ya seperti ini, menuntut ilmu bagaimana memperhatikan atau ciri-ciri hati yang bersih itu lebih dia perhatikan daripada mengaplikasikan hati yang bersih itu sendiri. Karena apa? Ketika mengaplikasikan hati yang bersih itu bisa diaplikasikan dengan menuntut ilmu. Itu contohnya. Contoh yang kedua apa? Bersedekah. Mempelajari keutamaan sedekah, mempelajari perintah dan sunnahnya sedekah, lebih dia utamakan daripada sedekah itu sendiri. Itu adalah ciri-ciri hati yang bersih. Sebagaimana dalam umumnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud, bersedekah, kemudian membantu orang, itu lebih dia cintai, tapi lebih mencintai lagi menuntut akan keutamaan amal-amal tersebut, akan perintah-perintah tersebut. Dan itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang keutamanya kita tahu. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Wong ingkang keluar saking griyanipun menuntut ilmu niku piyambakipun wonten ing sabilillah. Maka kelebihannya sangat banyak sekali. Kemudian malaikat juga, innal malaikata la tad'u janahihi ridon li talibil ilmi. Malaikat ini membentangkan sayap-sayapnya karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau panjenengan sedaya niatnya di sini menuntut ilmu, mengangkat kejahalan, kata Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ada malaikat yang tidak bisa kita lihat membentangkan sayapnya melindungi kita karena ridho, karena kita menuntut ilmu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri selanjutnya daripada hati ingkang manah ingkang leres utawi manah ingkang bersih nggih punika napa? Piyambakipun ikhlas anggenipun beramal. Nggih boten pujian, boten sum'ah, boten mengharapkan disanjung orang dan lain sebagainya. Riya itu merupakan sesuatu sanjungan dari amalan. Tapi sum'ah itu adalah sanjungan yang berasal dari suara. Itu namanya sum'ah. Contohnya pun gimana? Membaca Al-Quran diperindah, kemudian membaca sesuatu diperindah supaya orang lain mendengarkan dia, supaya dipandang, oh dia ustadz, oh dia qori, kemudian oh masya Allah tabarakallah, itu namanya sum'ah. Kalau riya, misalnya saya sedekah, ini loh Pak, saya sedekah 200.000 kepada si fulan dan lain sebagainya. Datang lagi ke tetangga lain, ini Pak saya sedekah lagi 200. Sampai beberapa tetangganya diceritakan seperti itu, namanya pamer atau riya, dan itu akan yahbidul amal. Itu akan menghalangi datangnya pahala daripada sedekah tersebut. Itu disebabkan karena riya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala, nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten kranten napa niat-niat lintunipun. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutipun napa? Nushan fi tashihil amal. Bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri hati yang bersih. Kalau dia bermalas-malasan, membaca Al-Qur'an malas, menuntut ilmu malas, itu artinya kayaknya hatinya sakit.
Beda dengan mereka yang bersemangat. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan tijarah, perniagaan mereka, wala bai' dan jual beli mereka an dzikrillah, daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini, hamba Allah ini, dia tidak dilalaikan oleh apapun. Walaupun dia megang perusahaan, walaupun dia berjual beli dimanapun juga, tokonya di sana sini, waktu ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala 5 waktu dalam sehari, tepat waktu dia. Inilah rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Mendirikan salat, membayar zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Piyambakipun wedi pilih mengke wonten ing setunggaling dinten tataqallabul fihil qulubu wal absar. Ati gunjang-ganjing tidak jelas. Wal absar, mata bolak-balik. Karena apa? Saking pedihnya datangnya hari kiamat. Hari kiamat akan datang dan akan menyiksa semua hamba Allah kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkang anggadai ati engkang leres. Bahkan dikatakan yauma la zilla illa zilluhu, pada hari itu tidak ada naungan lagi kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Contohipun salah setunggalipun tiyang engkang menuntut ilmu kados punika ingkang dipun naungi dari Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, mendatangi masjid, menjadi ayah yang adil, menjadi pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu tidak cuma presiden saja, menjadi seorang ayah yang adil kepada anak, istri, ibu dan anak-anak keturunannya, itu juga merupakan imamun adil. Naik lagi kepala desa, menjadi kepala desa yang adil, menjadi pemimpin atau sebuah yayasan dan lain sebagainya, menjadi pemimpin yang adil kepada muridnya, kepada guru-gurunya, kepada saudaranya, tetangganya dan lain sebagainya, mempunyai sifat yang adil. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya al-istis'aru liminnatillahi alaihi. Dia betul-betul menghayati apa yang Allah berikan kepadanya. Diberikan rezeki sedikit diterima, diberikan rezeki sedang diterima dengan syukur dan lapang dada. Dikasih rezeki yang sangat banyak, dia juga bersyukur kepada Allah, dimanfaatkan fisabilillah, kemudian dinikmati, diberikan kepada keluarganya, anak keturunannya, membantu berdakwah, membantu dakwah agama Islam, menyebarkan agama Islam, mengenalkan saudara-saudara kita kepada sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita pelajari daripada tanda-tanda hati yang bersih adalah ketika dia aksara ittihaman lin nafsi bit taksir Allah. Apa artinya? Dia selalu mencurigai akan kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencurigai. Pertama, wudu saya sudah betul apa belum? Perhatikan, itu ciri-ciri hati yang bersih. Kalau bisa, wudu itu juga ditashih. Artinya apa? Disuruh ngecek orang yang sudah tahu, ustaz atau kiai atau orang alim atau mereka yang ahli fikih, coba dicek wudu saya betul apa belum, sesuai dengan kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam apa belum, bagaimana cara berkumur yang benar, bagaimana cara istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian madmadhah, bagaimana berkumur-kumur yang benar. Itu namanya isbaghul wudu. Bahkan apa? Keutamaan dari wudu itu sendiri sangat banyak sekali. Bahkan cara mudah untuk masuk surga apa? Berwudu dengan isbaghul wudu, kemudian berdoa, maka kata kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, dia berhak untuk masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Keutamaan syariat agama Islam yang tidak dimiliki oleh syariat-syariat yang lain. Dia banyak memperhatikan kekurangan akan kualitas ibadahnya, entah itu wudunya, entah itu sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, terutama Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, itu ibarat dalam motor itu adalah mesinnya. Ketika mesin itu diambil sebagaimana sholat, kalau Al-Fatihah diambil atau Al-Fatihah kurang betul cara membacanya, kualitas sholatnya juga dipertanyakan.
Maka jangan kita sampai menyuruh anak-anak kita, nak kamu hafal Quran, kamu ngaji ke sana. Lah kita sendiri megang Al-Quran saja tidak pernah. Kabura maktan lagi. Kita mengatakan sesuatu yang kita tidak sendiri tidak melaksanakan. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca walaupun kita terbata-bata. Bahkan mereka yang membaca Al-Quran terbata-bata pahalanya 2 kali lipat. Kenapa kok 2 kali lipat? Pertama, kesulitan dia dalam membaca. Yang kedua, pahala muta'abbad dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan mereka yang mahir membaca Al-Quran ma'asafaratil kiramim baror, mereka yang pandai membaca Al-Quran, mereka yang hafal Al-Quran, katakan Nabi alaihi salatu wasallam, dikatakan nanti di akhirat dia akan bersama malaikat kiramil baror, akan dijaga, diladenin dan dijaga di sana. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang terakhir apa? Mujahadatul nafsi, melatih diri untuk melaksanakan dari yang pertama sampai terakhir tadi. Jadi itu semuanya perlu dilatih. Meninggalkan kesenangan itu juga perlulah latihan. Menjadikan punya niat mencari ridho Allah itu juga perlu dilatih. Tidak syukur datang di dalam hati kita, tidak mungkin itu. Pasti akan memerlukan waktu. Memerlukan kita menuntut ilmu, hatinya perlu dipupuk. Bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana memupuknya membaca hadis, bagaimana memupuknya kita datang kepada kajian, mendengarkan ceramah-ceramah asatid, kiai dan lain sebagainya. Maka itu namanya perlu tamrinat, perlu membutuhkan yang namanya apa? Latihan, mujahadatu an-nafsi, melatih diri, melatih hawa nafsu untuk melaksanakan itu semuanya. Itu semuanya tidak mudah. Karena apa? Hubungannya dengan hati. Dan hati manusia itu bagaikan sesuatu yang diletakkan di tangan Allah Subhanahu wa taala, terserah. Allah akan membolak-balikkannya. Baina asabi'ir rahman. Hati umat manusia itu diletakkan di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jari-jari Allah tidak usah diperhatikan, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatinya hamba-hamba Allah itu terletak bagaikan di atas tangan Allah Subhanahu wa taala, terserah mau dibolak-balikkan bagaimana. Nah, tugas kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qulubana ala dinik. Panjenengan tetepaken manah kula terhadap agamanipun panjenengan. Ditetapkan dalam bagaimana? Menetapi syariat-syariatnya, menetapi nasihat-nasihat Rasulnya, Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, mendengarkan kajian-kajian, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ini adalah kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah hati itu sangat penting sekali. Karena apa? Idza saluhat sairul a'malu kullu, wa idza fasadat sairul a'mali al-kulli. Artinya apa? Hati itu memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Ketika hati itu sudah salim, ketika hati itu sudah bersih, ketika hati itu sudah tidak terjamah dengan sesuatu penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, sombong, kibria, berbangga diri, pamer dan lain sebagainya, maka hati itu akan mempengaruhi semua amalan-amalan kita. Ya sedekah kita, ya menuntut ilmu kita, ya sholat kita, ya zakat kita, kemudian kegiatan-kegiatan seharian kita. Karena ketika hati itu sudah bersih, maka saluhat semua yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang paling parah, wa idza fasadat, artinya apa? Jika hati itu sudah ada penyakitnya atau dia sakit, satu saja penyakit sombong ada di dalam hatinya, di dalam pengajian contohnya, dia tidak akan mengambil dari manfaat tersebut. Yang penting dia datang, yang penting dan lain sebagainya, dia tidak akan memperhatikan itu semuanya. Itu karena ada sifat atau penyakit yang ada di dalam hatinya. Itu sangat penting sekali. Wa idza fasadat, kalau hatinya sudah terjamah dengan penyakit-penyakit tersebut, bagaimana sebuah kertas yang putih di tengahnya ditaruh tinta akan kelihatan hitam. Semakin kita titikkan tik 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 tik,
maka kertas itu akan menjadi hitam. Itulah hati. Semakin penyakit itu akan menyebar, maka akan merusak atau fasadat sairul a'mali kulli. Kalau kita tidak mau hati kita kotor, maka kita juga harus mujahadah. Artinya apa? Melatih diri, melatih untuk membenahi amalan kita, melatih untuk berniat yang benar, berlatih untuk mengedepankan syariat agama Islam di depan hawa nafsu kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati, saya ulang sekali lagi, dia punya peranan yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan juga. Itu juga sangat penting. Ketika seorang suami memimpin keluarganya dengan hati yang bersih, maka mendidik anak dengan mudah, istri juga akan patuh, mencari rezeki walaupun dapat sedikit disyukuri, terasa nikmat dan lain sebagainya. Kalau dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur. Itu salah satu ciri daripada orang yang mempunyai hati yang bersih. Beda dengan mereka yang hatinya kotor. Sedikit anaknya tidak patuh, langsung gambar jebret, kemudian langsung dikata-katain seperti ini dan lain sebagainya. Istri tidak patuh sedikit, langsung diusir dan lain sebagainya. Masakan tidak asin sedikit, langsung kata-katanya keluar. Yang ada di kebun binatang semuanya keluar dan lain sebagainya, karena tidak ada hati yang bersih. Kalau dia punya hati yang bersih, takut dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Maka ini mungkin tetangga-tetangga kita ada yang mengaplikasikan kehidupannya seperti itu. Karena apa? Jauhnya diri dengan ilmu. Maka bergelut dengan ilmu itu suatu yang sangat indah, bisa menjaga kita. Karena ilmu itu beda dengan harta. Kalau harta minta kita jaga, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama khususnya bagi anak sendiri dan pada umumnya dumateng panjenengan sedaya. Maka setelah kita paparkan seperti itu, kita muhasabah diri. Panjenengan tingali manahipun panjenengan sedaya. Ada yang menyentuh satu atau dua poin yang saya sebutkan tadi napa mboten? Yang pertama tadi apa? Masih bergelut dengan kesenangan, menyibukkan diri dengan kesenangan daripada taat kepada Allah napa mboten? Niat kula panjenengan sedaya niku sudah mencari ridho Allah atau masih terselubung dengan sesuatu yang lain, kedudukan, pujian atau yang lain, atau pengen dipanggil ustaz atau pengen dipanggil kiai dan lain sebagainya? Apa kita sudah pernah curiga kepada kebenaran sholat kita? Apakah kita sudah benar mengoreksi bacaan Quran kita? Apakah kita sudah benar mengoreksi hati kita? Aku ki niatku bener napa dereng? Sudah pernah berlatih apa belum? Dikoreksi, coba muhasabah diri. Itu adalah manfaat daripada sebuah kajian seperti ini. Jika hal tersebut bisa kita aplikasikan, insya Allah semuanya akan menjadi lebih indah dan bisa menjalani kehidupan sesuai yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sekali lagi dan Allah berkahi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa qalban saliman wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.